Selamat pagi para sahabat bahasa Latin. Berjumpa kembali dengan saya dalam sesi pengajaran bahasa Latin bagi para pemula. Tetap semangat, tetap optimis dan positif. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pelajaran 2. Dalam pelajaran 2 ini kita akan belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Tentu saja di dalam bahasa Latin. Dalam pelajaran tentang uraian kalimat yang lalu, kita sudah belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebagai awal untuk belajar kalimat aktif dan pasif bahasa Latin, kita akan melihat sejenak, melihat kembali tentang kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Indonesia yang sudah pernah kita pelajari. Dalam kalimat-kalimat yang dipakai sampai sekarang, dari awal pelajaran bahasa Latin ini, banyak yang ditampilkan adalah kalimat aktif, di mana subjek membuat atau melakukan sesuatu. Contoh, petani memuji, ratu memuji, gadis menghiasi, penduduk membajak. Semua contoh ini adalah kalimat aktif, di mana subjek melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Ada kalanya kalimat di mana subjek tidak membuat sesuatu, tetapi perbuatan dari predikat justru diarahkan kepada subjek, sehingga subjek seolah-olah menjadi kurban atau arah dari tindakan predikat. Contoh, petani dipuji, ratu dikasihi, tanah dibajak, dan sebagainya. Kalimat pertama di mana subjek melakukan sesuatu, itulah kalimat aktif. Sementara contoh yang terakhir ini tadi, kalimat di mana subjek justru menjadi sasaran dari predikat, itulah kalimat pasif. Begitu juga predikat memuji adalah predikat aktif, sementara dipuji adalah predikat aktif. Dengan demikian mudah membedakannya. Kalimat aktif dan kalimat pasif itu ditentukan oleh predikatnya. Kalau yang digunakan dalam predikat itu adalah predikat aktif, biasanya menggunakan kata kerja aktif, memuji, mengasihi, membajak, menghiasi, dan sebagainya, maka kalimat itu adalah kalimat aktif. Tetapi ketika kalimat itu menggunakan predikat pasif, misalnya dipuji, dikasihi, dibajak, dipelihara, dan sebagainya, berarti itu kalimat pasif. Kita mau melihat dalam bahasa Latin, sebutan pasif juga harus disesuaikan dengan pokok. Maksudnya predikat pasif dalam sebuah kalimat harus disesuaikan dengan subjeknya. Namun akhiran pasif berbeda dengan akhiran aktif. Kita sudah mengenal dalam pelajaran 1 tentang akhiran aktif yang secara mudah bisa kita hafal dengan OST mustis ente. O untuk saya, S untuk engkau, T untuk ia atau dia, mus untuk kami atau kita, tis untuk kamu atau kalian, dan ente untuk mereka. Itu kalau kalimat aktif. Pada kesempatan ini kita berbicara mengenai kalimat pasif. Maka kata kerjanya, predikatnya berakhiran or untuk orang pertama tunggal yaitu saya, ris untuk orang kedua singular yaitu engkau, tur, akhiran tur ini untuk orang ketiga singular, ia atau dia, lalu akhiran mur itu untuk kata kerja dengan subjek orang pertama plural, kami atau kita, kemudian akhiran mini itu untuk orang kedua plural,
kamu atau kalian. Kalau kita menggunakan kamu, kita sepakati saja ini maksudnya adalah orang kedua jamak atau plural. Lalu mereka menggunakan akhiran entur, n lalu tur, untuk kata kerja yang subjeknya adalah orang ketiga plural, akhirannya entur. Dengan demikian, kalau akhiran itu kita lekatkan pada kata kerja, akan menjadi bentuk seperti ini. Namanya tasrif konjugatio. Dalam hal ini kita masih belajar tasrif konjugatio pertama. Dan ini khusus yang pasif. Kalau yang aktif sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran pertama, yaitu laudo, laudas, laudat, laudamus, laudatis, laudant. Itu untuk yang aktif. Saat ini kita melihat tasrif konjugatio pertama yang pasif. Laudor artinya saya dipuji, laudaris artinya engkau dipuji, laudatur artinya ia atau dia dipuji, laudamur artinya kami atau kita dipuji, laudamini artinya kamu atau kalian dipuji, laudantur artinya mereka dipuji. Ini tasrif konjugatio pertama pasif. Silahkan menghafalkan baik-baik karena ini akan kita gunakan terus-menerus. Lalu dijadikan satu dengan hafalan kita tentang tasrif konjugatio pertama yang aktif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Perhatikan baik-baik pada tasrif konjugatio ini ada huruf A pada akhiran akar kata kerja dihilangkan di depan akhiran or dalam oknum atau orang pertama singular. Apabila kata benda menjadi subjek kalimat pasif, tentu saja predikat akan berakhiran orang ketiga. Misalnya, agricola laudatur, agricole laudantur. Perhatikan pada kata agricola laudatur, predikatnya laudatur, akhirannya tur. Tur adalah akhiran untuk orang ketiga singular. Dia dipuji. Dianya itu siapa? Petani. Karena petani adalah subjeknya. Maka untuk kalimat contoh yang kedua ini, agricole itu nominativus plural, maka petaninya jamak. Kata kerjanya juga berubah, laudantur. Artinya laudantur itu artinya mereka dipuji. Merekanya itu siapa? Petani-petani. Petani kan plural di sini. Sementara di kalimat pertama tadi laudatur, dia dipuji, dianya adalah petani. Pada saat kita belajar tentang uraian kalimat, kita mengenal adanya pelengkap pelaku atau keterangan pelaku. Disinilah pelengkap pelaku itu akan sering digunakan ketika kita menggunakan kalimat pasif. Pelengkap pelaku adalah dia atau mereka yang melakukan apa yang dibuat terhadap subjek. Misalnya, petani dipuji oleh ratu. Ratu dalam kalimat ini jabatannya pelengkap pelaku atau keterangan pelaku. Petani kupuji. Dalam kalimat pendek ini pelengkap pelakunya adalah aku. Sehingga kalimat ini bisa disusun dengan urutan petani dipuji oleh aku atau olehku. Jangan terkecoh. Kalimat seperti ini sering mengecoh kita mengira kalimat ini adalah kalimat aktif, padahal ini kalimat pasif. Petani kupuji, ratu kukasihi, tanah dibajaknya. Semuanya itu adalah kalimat pasif. Dalam bahasa Latin, pelengkap pelaku atau keterangan pelaku dinyatakan dengan akhiran ablativus. Kita masih ingat pelajaran terakhir tentang ablativus, di mana kita
mengetahui bahwa ablativus adalah akhiran yang ditambahkan pada kata benda yang menduduki jabatan keterangan dalam sebuah kalimat. Semua keterangan kecuali keterangan pemilik diberi akhiran ablativus. Maka termasuk ini keterangan pelaku, ini akhiran yang ditambahkan dinamakan ablativus. Kalau pelaku itu manusia, maka ditambahkan lagi kata depan di depan pelaku itu a yang artinya oleh, a atau ab. A digunakan ketika kata benda yang mengikutinya dimulai dengan huruf mati, sedangkan awalan ab digunakan ketika huruf yang di depannya adalah huruf hidup, termasuk huruf H. Ingat, karena H dalam bahasa Latin diucapkan hampir tidak kelihatan atau terdengar. Contoh, petani dipuji oleh ratu. Kata oleh inilah yang diterjemahkan dengan a atau ab. Terjemahannya menjadi Agricola a regina laudatur. A regina artinya oleh ratu. Di sini ada dua kata benda yang berakhiran a. Maka kita tidak perlu terkecoh. Pertama cari kata kerjanya. Laudatur berarti itu kata kerja untuk orang ketiga singular pasif. Setelah itu cari nominativusnya. Kalau di depan kata itu ada a atau ab, pastilah bukan nominativus. Itu sudah pasti ablativus. Maka yang menjadi nominativus dengan mudah tinggal memilih apa yang tersisa, Agricola. Sehingga terjemahannya menjadi petani dipuji oleh ratu. Contoh yang kedua, ratu dipuji oleh petani. Terjemahannya Regina ab Agricola laudatur. Perhatikan apa yang beda di sini. Di kalimat pertama tadi menggunakan a, di kalimat kedua ini menggunakan ab. Mengapa? Karena kalimat pertama a diikuti Regina, dimulai dengan huruf R, konsonan, huruf mati, maka menggunakan a. Sedangkan di kalimat kedua ini ab diikuti huruf hidup, Agricola. Huruf hidup itu a, i, u, e, o. Ab diikuti kata benda yang dimulai dengan huruf hidup. Sementara a diikuti kata benda yang dimulai dengan huruf mati. Lalu bagaimana kalau pelaku adalah kata ganti orang? Tadi yang kita bicarakan kan semua pelakunya kata benda, ratu, petani, dan sebagainya. Kalau pelakunya adalah kata ganti orang, maka ini rumusannya. Ame, olehku, oleh saya. Ate, oleh engkau atau olehmu. Apeo, artinya olehnya atau oleh dia atau oleh ia. Anobis, artinya oleh kami atau oleh kita. Avobis artinya olehmu, oleh kamu atau oleh kalian. Dan apeis artinya oleh mereka. Ini mudah, tidak perlu banyak penjelasan, tinggal menghafalkan saja. Nanti akan kita aplikasikan penggunaannya dalam kalimat. Sekarang untuk memastikan pemahaman kita tentang kalimat pasif ini dan juga penggunaan predikatnya, silahkan kalian latihan dengan mengerjakan 9 kalimat ini. Kita akan mulai dengan contoh sebagai penjelasan untuk membantu kalian bagaimana langkah-langkah mengerjakan latihan ini. Contoh kalimatnya, vocor ab agricole filia. Langkah pertama yang harus kita buat adalah menguraikan kalimat ini dengan memberi jabatan-jabatannya. Pertama apa yang kita buat? Cari predikatnya dalam kalimat ini. Kalimat ini tidak seperti biasanya. Predikatnya ada di depan. Vocor. Akhiran or berarti predikat untuk orang pertama singular pasif. Setelah kita menemukan predikatnya,
dan ternyata predikatnya berakhiran or, berarti kita tidak perlu lagi mencari nominativus. Mengapa? Karena kalau akhiran predikatnya or, berarti subjeknya adalah orang pertama singular pasif. Dengan demikian kita tidak perlu lagi mencari kata benda untuk dijadikan subjek, karena subjeknya sudah kita temukan, yaitu saya. Kita tinggal melangkah menguraikan kata-kata yang selanjutnya. Di sana ada kata agricole dan juga ada kata filia. Hanya dua saja yang kata benda dalam kalimat ini. Di depan agricole ada kata ab agricole. A atau ab itu selalu diikuti ablativus. Tetapi ablativus kan tidak ada yang berakhiran e. Ablativus itu akhirannya a kalau singular dan is kalau plural. Di sini kok ada e. Kita lihat di belakang kata agricola itu ada apa? Ada filia. Kata filia yang berakhiran a. Dengan demikian kita bisa mengetahui, oh berarti filia inilah ablativusnya. Lalu kalau filia ini ablativus, di depan ab dan di tengah-tengahnya ada agricole, berarti akhiran e ini adalah genitivus, yaitu pemilik dari filia. Dengan demikian, vocor adalah predikat untuk orang pertama singular pasif, agricole adalah genitivus singular, akhirannya e, dan filia jabatannya ablativus singular, akhirannya a. Maka terjemahan kalimat ini berbunyi, saya dipanggil oleh putri petani. Perhatikanlah baik-baik singkatan-singkatan yang menguraikan setiap kata benda yang ada dalam kalimat ini. Jadi singkatan ini menjelaskan setiap kata benda itu, menjelaskan jabatannya. Misalnya vocor, di situ ada P garis miring pertama garis miring singular garis miring pasif. Berarti vocor itu jabatannya predikat untuk orang pertama singular pasif. Lalu di bawah kata agricole ada G garis miring SG garis miring E. Ini berarti agricole ini jabatannya genitivus singular dengan akhiran AE atau dibaca E. Lalu filia di bawah kata itu ada ABL SG dalam kurung A. Itu artinya kata filia itu jabatannya ablativus singular dengan akhiran A. Slide yang berikut ini juga latihan. Ada nomor 10 sampai dengan nomor 19. Silahkan kalian mengerjakan dengan langkah-langkah seperti yang sudah dicontohkan tadi. Jadi ada 19 nomor yang harus kalian kerjakan. Perhatikan baik-baik pada saat menerjemahkan kalimat, misalnya petani kupuji, kalimat ini adalah kalimat pasif yang sama artinya dengan petani dipuji oleh saya. Dan untuk membantu kita menguraikan dan menerjemahkannya, kita bisa memperhatikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang dikerjakan? Dipuji. Maka dipuji itu adalah predikat pasif. Siapa yang dipuji? Petani. Maka petani itu adalah subjek. Petani dipuji oleh siapa? Ada kata oleh aku, berarti ini pelengkap pelaku. Jadi petani kupuji, bahasa latinnya agricola ame laudatur. Ini adalah kalimat pasif. Petani dipuji olehku. Dan kita dalam bahasa Indonesia biasa membahasakan dengan petani kupuji. Untuk memastikan Anda tidak tergelincir pada saat menerjemahkan kata-kata sebentuk ini tadi, silakan mengerjakan ketujuh latihan dalam slide berikut ini. Uraikan dengan cara yang dijelaskan tadi dan kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Latin ketujuh kalimat singkat ini. Berikutnya adalah hafalan.
Silahkan memperhatikan baik cara membaca dan juga hafalkan kata-kata tambahan ini. Veksat artinya dia mengganggu. Lavat artinya dia mencuci. Stat artinya dia berdiri. Kelamat artinya dia berseru. Firmat dia memperkuat. Akusat dia menuduh. Temptat dia mencoba. Apelat dia menamai. Expectat dia menantikan. Reportat dia membawa kembali atau dia memperoleh. Excitat dia membangkitkan. Inilah beberapa tambahan vokabularium baru. Silahkan kalian menghafalkan supaya bisa mengikuti pelajaran tahap selanjutnya tanpa banyak mengalami kesulitan. Sekarang bagaimana kalau kita harus memasifkan kalimat aktif? Dalam pelajaran tentang uraian kalimat mengenai hal ini sudah dijelaskan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua masih mengingatnya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Regina agricolas laudat. Kalimat kedua, agricole a regina laudantur. Incole teram arant. Terra ab incolis aratur. Apa bedanya antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Antara kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 4? Pelengkap penderita dalam kalimat nomor 1 dan nomor 3 dijadikan apa dalam kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 4? Subjek kalimat nomor 1 dan subjek kalimat nomor 3 dijadikan apa dalam kalimat nomor 2 dan nomor 4? Apa yang terjadi dengan predikat? Lalu mengapa? Ini proses memasifkan kalimat aktif. Pertama, nomor 1 itu adalah kalimat aktif. Lalu nomor 2 itu adalah kalimat nomor 1 yang dipasifkan. Nomor 3 adalah kalimat aktif. Dan nomor 4 adalah kalimat nomor 3 yang dipasifkan. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya nomor 1 itu Regina agricolas laudat, artinya ratu memuji petani-petani. Lalu diubah menjadi kalimat pasif dalam nomor 2 itu. Agricole a regina laudantur. Petani-petani dipuji oleh ratu. Dan kalimat nomor 3, incole teram arant. Terjemahannya, penduduk-penduduk atau para penduduk membajak tanah. Kemudian dipasifkanlah kalimat nomor 3 ini menjadi kalimat nomor 4. Terra ab incolis aratur. Tanah dibajak oleh para petani. Ketika kita memasifkan kalimat aktif, maka prosesnya demikian. Pertama, pelengkap penderita atau objek dijadikan subjek berakhiran nominativus. Kemudian subjek dalam kalimat aktif dijadikan pelengkap pelaku atau keterangan pelaku berakhiran ablativus. Lalu predikat atau kata kerjanya diberi akhiran pasif. Menjadi di sesuai dengan subjek dalam kalimat yang baru. Apa artinya sesuai dengan subjek dalam kalimat yang baru? Kalau subjeknya yang sebelumnya adalah objek itu plural, maka dalam kalimat yang baru predikatnya juga harus menyesuaikan plural. Sebagai contoh tadi di atas itu ada Regina agricolas laudat. Regina singular, agricolas plural. Kalimat ini aktif, maka ketika kalimat ini menjadi pasif, yang menjadi subjek adalah agricolas. Agricolas itu plural, dijadikanlah subjek menjadi agricole karena nominativus. Karena nominativusnya plural, maka predikatnya juga harus predikat untuk orang ketiga plural, yaitu akhiran an tur.
Perhatikan, agricole, aregina, laudantur. Sekali lagi, predikat selalu menyesuaikan diri dengan subjek. Kalau subjeknya plural, predikatnya juga harus menyesuaikan menjadi predikat untuk orang ketiga plural. Kalau subjeknya singular, demikian juga. Sampai di sini kiranya penjelasan tentang kalimat pasif sudah cukup lengkap. Berikutnya, untuk memastikan penangkapan dan pemahaman kalian tentang penjelasan ini, silahkan mengerjakan ke-10 latihan yang ada di slide berikut ini. Langkah mengerjakannya adalah, pertama, menguraikan kalimat itu, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Langkah ketiga, memasifkan kalimat itu. Kemudian langkah keempat, menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin kembali dalam bentuk kalimat pasif. Itu cara memasifkan kalimat aktif. Yang contoh kedua ini adalah penjelasan atau langkah-langkah proses kita mengaktifkan kalimat pasif. Contoh yang kedua, permata-permata diinginkan oleh anak perempuan petani. Permata-permata kita uraikan dulu, jabatannya adalah nominativus plural, dengan demikian akhirannya e, lalu diinginkan itu predikat untuk orang ketiga plural karena permata-permatanya plural, dan pasif karena di, maka akhirannya n, tur. Anak perempuan petani, anak perempuan karena ada kata oleh, maka pastilah itu ablativus singular dan akhirannya itu a. Petani itu keterangan pemilik, anak perempuan petani, maka petani adalah milik anak perempuan itu. Genitivus singular akhirannya e. Maka terjemahannya akan berbunyi Geme agricole filia optantur. Langkah yang keempat setelah kita menerjemahkan, anak perempuan petani menginginkan permata-permata. Kita aktifkan kalimat pasif pertama tadi. Kita uraikan dulu, anak perempuan jabatannya nominativus singular, maka akhirannya a. Petani genitivus singular, akhirannya e. Menginginkan predikat untuk subjek orang ketiga singular karena anak perempuannya satu, dan aktif maka akhirannya t. Permata-permata adalah akusativus plural, maka akhirannya as. Sehingga terjemahannya menjadi agricole filia gemas optat. Silahkan kalian mengerjakan dengan langkah-langkah seperti ini. Kalau yang ada dalam soal itu bahasa Latin, maka gunakan langkah pengerjaan contoh 1. Kalau yang ada dalam latihan itu adalah bahasa Indonesia, maka gunakan latihan contoh kedua ini sebagai prinsip kerjanya. Selamat mengerjakan latihan-latihan ini dengan tekun dan teliti. Gunakan proses dengan baik, cermat dan sabar. Sukses!